tolong aku. Hidup kudus tak bercela. Tuntunku menjadi sempurna seperti Bapa. Ya Bapa, Bapa, ku tak bisa dengan kuatku sendiri. Hanya oleh kuasa-Mu, tuntunan Roh Suci. Bapakku, tolong aku. Bapakku, tolong aku. Hidup kudus tak bercela. Tuntunku menjadi sempurna seperti Bapa. Ya Bapa, ku tak bisa dengan kuatku sendiri. Hanya oleh kuasa-Mu, tuntunan Roh Suci. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Ajaiblah kasih-Mu. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Besarlah kuasa-Mu. Mari Bapak Ibu, seundang kita bangkit berdiri. Katakan kepada Bapa. Bapakku, tolong aku. Hidup kudus tak bercela. Tuntunku menjadi sempurna seperti Bapa. Ya Bapa, ya
tangan kita. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Ajaiblah kasih-Mu. Tiada yang mustahil. Haleluya. Oh, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Besarlah kuasa-Mu, besarlah kuasa-Mu, besarlah kuasa-Mu, besarlah kuasa-Mu Tuhan, besarlah kuasa-Mu. Mari kita sembah. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu besar, kuasa-Mu ajaib, mengubah hidup kami. Kuasa-Mu luar biasa. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Ajaib Tuhan, mari sembah Tuhan. Mari angkat tanganmu, sembah. Yesus kami menyembah-Mu, Yesus kami menyembah-Mu. Elohim Yahweh, Allah Bapa di surga. Hati kami percaya, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Aku percaya. Haleluya. Tiada yang mustahil. Katakan, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Ajaiblah kasih-Mu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Ya tiada yang mustahil bagimu. Besarlah kuasa-Mu, besarlah kuasa-Mu, besarlah kuasa-Mu, besarlah kuasa-Mu Tuhan. Besarlah kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Kuasa-Mu dahsyat Tuhan, kuasa-Mu besar untuk mengubah hidup kami.
Haleluya, sesuai dengan jalan-jalan-Mu, sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan rencanamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biar kami mendengar suara-Mu ya Bapa, yang lebih penting dari apapun juga, sehingga hidup kami diarahkan kepada tujuan-Mu yang kekal, untuk menyelamatkan kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Mari Roh Kudus beri kami roh hikmat dan wahyu. Kami mematahkan segala selubung-selubung, segala benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia kami. Kami hancurkan di dalam nama ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang haus sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, salam. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Sore hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang berjudul hidup yang diubahkan, ya. Haleluya. Bapak Ibu, kekristenan itu adalah proses membawa kita kepada kekekalan. Ya, amin. Kristen itu bukan sarana untuk memakmurkan kita di dunia. Ya, haleluya. Ya, karena banyak orang yang sukses, orang yang kaya tapi nggak kenal Tuhan, saudara-saudara. Kekristenan itu untuk mengubah kita kepada rancangan Tuhan. Ya, amin. Ya, amin. Ya, jadi kekristenan itu untuk menolong kita berubah, mengajarin kita berubah. Jadi saudara harus mengerti ini, ya. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengubah hidup kita yang melenceng, yang salah sasaran, kembali kepada sasaran Tuhan. Amin. Ya, haleluya. Berani saudara? Amin. Ya. Saudara, perubahan itu seperti gambar ini saudara, ya. Kadang-kadang kayak kita berjalan di seutas tali, ya, seolah-olah seperti itu, ya. Makanya tadi lagunya tiada yang mustahil, ya. Banyak orang kalau bicara yang tiada yang mustahil itu bicaranya mujizat, kesembuhan, keuangan, ya. Padahal tidak ada yang mustahil itu konteksnya. Pemuda yang kaya datang kepada Yesus nanya, Tuhan bagaimana supaya saya selamat? Ya, Yesus bilang apa? Lakukan apa yang diperintahkan Tuhan, mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Terus pemuda kaya ini bilang, itu sudah aku lakukan sejak aku muda Tuhan. Ya. Terus Tuhan Yesus ngomong, kalau kamu mau sempurna, apa? Jualah seluruh hartamu dan ikutlah. Artinya tidak boleh terikat lagi oleh yang ada di dunia, ya. Segala sesuatu potensi kita harus kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus murid-muridnya ngomong, loh kalau gitu siapa yang bisa selamat? Ya kan? Nah, muncullah ayat, bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, jadi konteksnya itu untuk berkenan kepada Tuhan. Tapi orang-orang khotbahnya, wah kalau percaya Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, kalau kita belajar ya ilmu berkhotbah, kita tidak boleh khotbah luar dari konteksnya. Ya, amin. Nanti bisa salah sasaran. Ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita baca firman Tuhan dari Roma 12 ayat 2 sama-sama. Ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kita ada di sini untuk diubah, untuk belajar. Amin. Ya.
Supaya kita hari lepas hari semakin menjadi seperti Kristus, ya. Firman Tuhan katakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan, ya. Ciri orang yang berubah itu bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan apa yang berkenan kepada Allah. Naik lagi apa yang sempurna. Jadi di dalam Tuhan itu nggak ada rahasia. Kalau kita mau berubah, nggak ada bingung-bingung, nggak ada bodoh-bodoh, saudara-saudara. Ya, amin. Kalau mau berubah, ya. Ayat yang sudah kita sering dengar ini, saudara-saudara, hari ini Tuhan ingin menantang kita dan bertanya kepada kita, di mana letak perbedaanmu dengan dunia? Ya. Haleluya. Tuhan ingin menantang kita. Di mana letak perbedaanmu dengan dunia ini? Mari kita renungkan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita pikirkan dengan serius. Jangan-jangan kita masih serupa dengan dunia ini. Padahal jelas firman Tuhan harus berbeda. Ya. Dan tentu ini tidak sederhana, tidak gampang, tidak simple. Ya. Ini sesuatu yang kompleks, yang luas. Dan untuk memahami hal ini dibutuhkan kejujuran untuk melihat diri sendiri, saudara-saudara. Ya, kita ini kalau melihat orang lain jujur. Tapi melihat diri kita seringkali tidak jujur, bulet bahasa aslinya, ya saudara. Kayak tawon itu kalau suruh melihat diri sendiri. Tapi kalau suruh melihat kekurangan orang lain lancar kita, ya bisa dibuat skripsi. Ya. Ini tidak sederhana, ya, bukan masalah yang sepele. Ya. Jadi kita harus jujur, harus mulai dari diri kita. Saya mau jujur terhadap diri saya, ya. Sebab kalau kita tidak jujur, kita akan gagal menemukan bagaimana keadaan kita yang sebenarnya. Ya, kita akan menutup-nutupi. Ya. Kita nggak akan membereskan hidup kita. Ya. Tentu untuk bisa jujur ini dibutuhkan diterangi oleh Roh Kudus, saudara-saudara. Ya, haleluya. Saudara harus berdoa, Roh Kudus terangi saya. Ya. Raja Daud berkata apa? Selidiki hatiku dan pikiranku. Apakah aku ini serong? Ya. Apakah aku ini curang? Ya, haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ya. Jadi firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, artinya harus berbeda, ya. Dari aspek mana sebenarnya? Berbeda. Ya. Kalau secara agamawi, ya, kalau orang-orang beragama, ya, orang itu berbedanya adalah menyangkut kepercayaannya, keyakinannya berbeda, ya. Ada yang harus ngadep ke sana, harus begini, ya. Yang di situ akan melihat hukum-hukum syariat yang berbeda, aturannya berbeda, ya. Namun kita dihadapkan muka dengan muka, head to head, ya, dengan dunia. Pernahkah kita melihat perbedaan dengan dunia? Ya. Perbedaan yang bagaimana yang Allah kehendaki? Saudara-saudara, kalau kita membaca ayat pertama, ya, ini tadi kan ayat kedua, Roma 12 ayat 2. Kalau kita membaca ayat pertama, baru kita akan bisa menemukan perbedaan itu. Ya, mari kita
lihat saudara-saudara, jalan hidup kita dengan orang dunia itu sudah berbeda. Ya. Jadi jangan saudara mau pengen kayak orang dunia lagi. Kok enak ya, bebas ya. Kok apa-apa boleh ya. Ya. Firman Tuhan katakan ya, kita ini jalannya sempit ya. Jalan menuju neraka itu lebar, jalan menuju sorga itu sempit. Ya. Arah hidup kita itu harus mengikuti jejak Tuhan. Paulus berkata, aku berlari-lari kepada panggilan surgawi. Aku melupakan apa yang di belakangku. Ya. Makanya kadang-kadang jalan kita rasanya sulit. Ya. Karena kita udah ada kerinduan tekad mau berbeda dengan dunia ini. Ya, haleluya. Kalau orang dunia kan ya saut-saut aja ya. Asal-asal aja. Nah, kalau kita sudah jadi orang Kristen masih begitu juga. Ya, namanya kita belum berbeda, ya. Haleluya. Ya. Memang sulit, ya, tapi tidak mustahil. Kalau ikut Tuhan saudara anggap gampang, itu saudara sesat. Ikut Tuhan itu sulit, ya, tapi tidak mustahil. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam kita, ya. Ada Alkitab, sudah ada contoh-contoh. Ya, bagaimana Abraham hidup dengan iman, bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego hidup dengan iman. Enak nggak hidupnya? Nggak enak saudara, dimasukkan gua singa, ya, dimasukkan dapur api. Ya, gitu. Makanya kita harus sering, ya, harus suka baca firman supaya pikiran kita ini diisi firman, ya. Haleluya. Ya, kalau kita menghadapi kesulitan, firman Tuhan akan muncul, ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, hidup kita ini seperti jalan yang sulit, ya. Ji, klik Ji. Enggak mau. Ya. Diklik lagi. Hidup kita seperti ini, seperti mengikuti perubahan penyeberangan arus yang keluar. Kadang-kadang kita ke bawah arus. Kadang-kadang sampai kehabisan nafas, capek, ya, sendiri. Orang lain enak, ya, bisa kumpul-kumpul. Ya, saudara, kita kadang-kadang merasa tidak adil. Kok hidup saya kayak begini? Ya, makanya kita harus tahu tujuan kita. Jangan bosan berjuang, amin. Amin, saudara. Ya. Nah, mari kita baca sekali lagi. Ya, Roma 12 ayat 2. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Nah, jadi bagaimana kita harus berubah? Kita harus ingat ada ayat sebelumnya. Ya, kita baca ayat yang 1, 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara,
demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, ya. Firman Tuhan katakan demi kemurahan Allah, ya. Karena ada kemurahan Allah, pasti kita bisa. Sama-sama katakan, pasti saya bisa. Ya. Karena kita sudah menerima anugerah, saudara. Ya. Anugerah itu seperti DP, ya. Tapi belum lunas, ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, karena kita itu sudah menerima anugerah, ya. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, menyelamatkan kita, memberikan kita kemurahan, ya. Maka kita mempunyai kuasa, kita mempunyai kemampuan untuk bisa mengikuti jejak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, haleluya. Amin. Ya. Jadi kita belajar, kita adalah orang-orang yang berhutang. Karena kita sudah menerima apa? Kemurahan Allah, ya. Coba Bapak Ibu perhatikan, ya. Kalau bangsa Israel dulu menerima 10 perintah Allah, ya. Perintah yang pertama apa? Jangan menyembah Allah lain. Jangan membuat berhala apapun. Sebelum Tuhan ngasih 10 perintah Allah, kita baca dulu ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Kemudian Allah berkata, akulah Tuhan Allahmu. Aku telah membawamu keluar dari perbudakan di Mesir. Inilah perintah-perintah yang kuberikan kepadamu. Ya. Kalau bangsa Israel itu berhutang karena sudah dikeluarkan dari perbudakan. Ya, amin. Kalau kita berhutang karena kita sudah menerima penebusan darah Yesus, ya. Dosa-dosa kita sudah dibayar. Ya. Kita adalah orang-orang yang berhutang karena kemurahan Allah. Allah sudah berbuat baik kepada kita. Ya. Amin. Jadi kita memiliki satu hal yang dunia tidak miliki. Ya, haleluya. Orang dunia nggak mungkin, saudara, bisa hidup seperti kita anak-anak Tuhan. Ya, kita ini diselamatkan karena anugerah. Sudah punya modal dulu anugerah. Selanjutnya hidup taat. Ya, amin. Kalau tanpa anugerah nggak mungkin, saudara. Makanya kita adalah orang-orang yang berhutang. Ya. Bangsa Israel berhutang karena sudah dikeluarkan dari perbudakan. Ya. Haleluya. Nah, masalahnya saudara merasa berhutang enggak? Ya. Haleluya. Ya, amin. Makanya kita enggak boleh bermegah, enggak boleh sombong. Ya. Karena hidup kita ini karena anugerah. Ya, jadi ibaratnya kita ini harus berjuang, Bapak Ibu Saudara. Ya, setelah menerima anugerah, kita harus berjuang dari tangga ke tangga. Ya, kita harus keluar dari sistem dunia, harus loncat. Ya, mudah nggak? Tidak mudah, tapi tidak mustahil. Jadi jangan anggap mudah. Jangan punya gaya hidup yang seolah-olah jadi orang Kristen itu gampang. Ya. Orang yang nganggap hidup ini mudah pasti nggak pernah doa pagi, saudara-saudara. Gampang kok. Ya. Ya. Nggak perlu baca Alkitab, ya, ibadah bolong-bolong nggak apa-apa. Karena dianggap mudah. Ya. Saudara-saudara, ya, nggak punya rumah nggak masalah, saudara-saudara. Ya, kalau punya rumah puji Tuhan.
Kalau pengen punya rumah ya kerja keras, saudara-saudara. Ya, amin. Saya kemarin bilang ke anak-anak remaja, kalau yang pinter belajar 1 jam, ya kamu yang kurang pinter 2 jam. Ya. Jangan sudah nggak pinter belajar setengah jam. Ya, bapak saya dulu begitu, saudara-saudara ngajarin saya. Ya. Temennya itu pinter, saudara. Belajar 1 jam, oh dia belajar 3 jam. Akhirnya bapak saya bisa mengajar. Ya, haleluya. Amin. Ya, jadi hidup kekristenan itu nggak gampang. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah hidup sepenuhnya untuk kemuliaan Allah, saudara? Sejujurnya tidak sepenuhnya kita hidup untuk kemuliaan Allah. Ya. Tetapi kita sekarang harus serius, mau 100% untuk Tuhan. Amin. Ya. Walaupun untuk mencapainya tidak mudah. Karena keberadaan kita ini masih punya yang namanya kedagingan. Atau yang sama dengan manusia lama. Ya. Membuat kita tidak bisa 100% untuk Tuhan. Kalau orang terlambat untuk mencapai ini, ya, akan sulit. Kalau kita nggak sungguh-sungguh akan semakin sulit, saudara. Ya. Makanya dari kecil kita bawa anak kita ke sekolah minggu, ya, diajar berdoa, ya. Saudara-saudara, supaya apa, terlatih, ya, hidup itu, kehidupan orang percaya ini menjadi gaya hidup. Saudara-saudara, Tuhan menghendaki kita segenap hidup kita dipersembahkan bagi Tuhan. Ya. Haleluya. Tuhan menghendaki seluruh hidup kita itu dipersembahkan, ya. Roma 12 ayat 2 tadi, supaya kita mengalami pembaharuan budi. Ya. Dan ini perlu kerjasama. Perlu kolaborasi antara pekerjaan Allah dengan hidup kita yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita setiap hari harus menanggapi, ya, pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita, saudara. Ya, bukan ya nanti hari Minggu mikir lagi, ya. Setiap hari, saudara-saudara. Jadi satu tujuan hidup kita, apa? Hidup yang diubahkan, ya. Seperti, ya, dari ulat jadi kepompong, ya, saudara. Ini prosesnya lama, saudara, menyakitkan. Mengalami perubahan ini menyakitkan. Tapi nanti jadi kupu-kupu bisa terbang bebas. Ya. Haleluya. Jadi kita harus rela apapun kita korbankan untuk Tuhan. Waktu kita, harga diri kita. Kalau masih mikir harga diri, ya, kemalasan kita, kedagingan kita nggak persembahkan, tidak akan terjadi metamorfose. Metamorfose itu apa? Perubahan dari dalam. Ya, haleluya. Jadi kekristenan itu bukan sekedar agama, ya. Kalau Minggu ke gereja, ya. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita harus rela mengorbankan segala sesuatu, melepaskan segala sesuatu demi perubahan. Dan ini harus berlangsung atau terjadi dalam hidup kita dari waktu ke waktu, terus menerus dari waktu ke waktu. Setiap hari kita harus memikirkan Tuhan. Ya. Haleluya. Amin.
baru kita akan mengalami perubahan. Ya, kita akan tahu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau enggak kita enggak akan ngerti. Ya, pikiran kita akan diperbaharui oleh firman. Ya, dalam bahasa Yunaninya rema. Ya. Logos untuk menjadi rema itu butuh proses, mengalami masalah-masalah kehidupan. Ya. Haleluya. Kalau zaman dulu, kalau ada masalah doa puasa. Kalau zaman dulu, ya. Kita kadang-kadang nggak serius dengan berubahnya. Ya. Apakah Kristen kita masih model gitu? Oh, cari pendeta yang hebat. Tolong Pak, doakan saya. Ya. Terus pendetanya juga ya merasa hebat juga, saudara-saudara. Bisa mengubahkan segala sesuatu. Ya. Yang harus berubah itu dari dalam diri kita. Amin, saudara. Ya. Jadi jika itu berlangsung, ya perubahan itu, maka kita dapat membedakan antara kehendak Allah dengan yang bukan kehendak Allah. Ya, amin. Ya. Nanti yang lainnya ngikutin, Bapak Ibu saudara-saudara. Ya, haleluya. Yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi sementara kita diproses, yang harus terjadi dalam hidup kita adalah perubahan pikiran. Ya, jangan proses terus, ya pergumulan terus, tapi pikiran kita nggak ngalami perubahan. Ya, takut akan Tuhannya itu nggak berubah, nggak naik kelas. Ya. Pergumulan terus, persoalan terus, ya. Tapi cinta kepada Tuhannya nggak berubah, nggak bertumbuh. Nah ini harus kita persoalkan, saudara. Jangan sampai hanya pelayanan, ya, hanya ke gereja, tapi nggak mempersoalkan apakah keadaan kita ini masih sama dengan dunia ini. Ya, jadi pikiran inilah yang diperbaharui oleh firman. Dan setiap orang pasti punya keadaan yang unik, yang khusus. Ya. Dan ketika kejadian dalam hidup kita sehari-hari kita alami, Tuhan akan berbicara dan kita akan diubah. Maka kita melihat orang-orang yang belajar firman bukan dari melalui peristiwa-peristiwa hidup, ya. Maka dia akan menjadi kuat, ya. Enggak mentah, ya. Kalau dia belajar firman terus mengalami kehidupan sehari-hari, dia akan menjadi orang Kristen yang kuat, ya. Ya. Kita baca Matius 25 ayat 31. Sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan para malaikat bersamanya, lalu ia akan duduk di tahta kemuliaan. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka satu dari yang lain, seperti gembala yang memisahkan domba dari kambing-kambing. Dan ia akan menempatkan apa? Domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ya, saudara perhatikan ini. Ya, nanti akan ada waktunya Tuhan, ya, pada waktu Yesus datang kali yang kedua akan mengumpulkan, ya, seperti gembala yang memisahkan antara domba dan kambing. Ya, domba-domba ada di sebelah mana? Sebelah kanan. Kambing-kambing ditaruh sebelah kiri. Ya. Saudara ditaruh di mana?
Di kanan atau di kiri? Jangan asik aja saudara, wis pokoknya ya. Kita ini di sini untuk belajar. Ya. Haleluya. Saya nggak mau ngibulin saudara. Wis tenang wae, pasti selamat. Siapa yang di film anak-anak itu? Wis gampang. Ya. Saudara harus sungguh-sungguh mempersoalkan. Ya, haleluya. Terus kita baca lagi ayat 34. 1, 2, 3. Kemudian raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, marilah kamu yang diberkati oleh Bapakku, warislah kerajaan yang disediakan untukmu dari permulaan dunia. Karena ketika aku lapar, kamu memberi aku makanan. Aku haus dan kamu memberi aku minum. Aku orang asing dan kamu mengundang aku masuk. Aku telanjang dan kamu memakaikan aku pakaian. Aku sakit dan kamu menengok aku. Aku di penjara dan kamu datang kepadaku. Lalu orang-orang benar itu akan menjawab, saudara-saudara gangguan ya. Jadi ya, kita semua akan dikumpulkan. Ya, sekali lagi domba ada di sebelah mana? Kanan. Ya. Kambing ada di sebelah kiri. Ya. Terus raja itu siapa? Tuhan Yesus ya. Akan berkata, mari kamu yang diberkati Bapakku. Ya, warisilah kerajaan yang disediakan untukmu dari permulaan dunia. Ya. Jadi ini domba-domba ini nanya, Tuhan, ya, kenapa saya? Ya, kenapa saya dapat tempat yang istimewa? Ya, terus Yesus ngomong apa? Karena ketika aku lapar, kamu memberi makan. Ya, terus apa? Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ya, amin. Ya, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menengok aku. Ketika aku di penjara, kamu datang kepadaku. Lalu orang-orang benar itu akan menjawab, katanya, Tuhan, kapankah ya? Kapankah kami melihat engkau lapar dan memberimu makanan, atau haus dan memberimu minuman? Ya. Terus ya, ayat 37 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu orang-orang benar itu akan menjawab, Tuhan, kapankah kami melihat engkau lapar dan memberimu makan, atau haus dan memberimu minuman? Ya. Kita baca ayat 38. 1, 2, 3. Kapan kami melihat engkau seorang asing dan mengundang engkau masuk, dan telanjang dan memakaikan engkau pakaian? Kapan kami melihat engkau sakit atau di penjara dan kami datang kepadamu? Ayat 40. 1, 2, 3. Raja itu akan menjawab, aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Sebagaimana kamu melakukan terhadap satu dari saudara-saudaraku yang paling kecil ini, kamu melakukan untukku, ya.
Jadi Matius 25 ayat 33 sampai 40 itu bicara tentang apa? Domba dan kambing. Ya. Jadi kita harus siap-siap. Saya ini sudah menjalani hidup domba atau sebenarnya masih kambing? Saudara perlu saya kasih tahu nggak ini? Atau ya wis gampang. Ya, haleluya. Ya. Nah, jadi pertanyaannya, apakah yang membedakan antara domba dengan kambing? Mengapa sebagian orang diletakkan di sebelah kanannya, sebagian di sebelah kirinya? Ya. Jawab Gembala Agung dalam Matius 25 sangat jelas perbedaan antara domba dan kambing. Sangat jelas. Tuhan itu nggak mau ngomong yang nggak jelas, saudara-saudara. Nggak mau membingungkan kita. Adalah bagaimana tanggapan kita terhadap orang-orang yang membutuhkan kita. Sama-sama katakan tanggapan. Ya. Orang-orang yang sedang membutuhkan di sekitar kita. Domba-domba ditaruh di sebelah kanan karena mereka telah menunjukkan kepedulian, menunjukkan kasih kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Ya. Jadi orang Kristen itu jangan mengharapkan pertolongan. Ya. Kalau saudara menolong pasti hidupmu diberkati, ditolong Tuhan. Haleluya. Ya, amin. Jangan orang, aduh kok saya kesepian ya. Kok nggak seperti orang itu? Waduh, ini orang-orang Kristen yang tersesat ya. Sedangkan kambing ditaruh di sebelah kiri karena mereka gagal untuk mewujudkan kasih, gagal untuk merespon terhadap orang yang membutuhkan. Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika nanti kita berdiri di hadapan tahta pengadilan, ya, haleluya, ini kita ya. Nanti Tuhan akan bilang domba akan ditaruh di sebelah kanan, ya. Kambing di sebelah kiri, ya. Haleluya. Jadi kita tidak dihakimi berdasarkan banyaknya ayat yang kita hafal. Kita tidak dihakimi berdasarkan banyaknya ikut KKR ya, dengar khotbah, YouTube semua. Kita akan dihakimi berdasarkan tanggapan terhadap manusia yang membutuhkan. Haleluya. Kita akan dihakimi berdasarkan kasih kita di dalam perbuatan kita terhadap manusia-manusia yang membutuhkan. Ya. Haleluya. Ada enggak di sekitar saudara yang membutuhkan? Ya. Nah, oleh sebab itu yang pertama kita belajar, jangan melalaikan kesempatan-kesempatan kecil untuk mewujudkan kasih. Ya. Wah nanti om kalau duit saya sudah banyak. Ya. Jangan memikirkan hal-hal yang besar. Semua harus dimulai dari hal-hal yang kecil. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Hal-hal yang kecil itu apa saudara-saudara? Ya. Yang pertama apa? Memberi makan. Ya. Haleluya. Memberi minum. Kecil atau besar ini saudara? Ya. Nggak bisa 10 bungkus, 1 bungkus. Ya. Haleluya. Mulai hal-hal kecil, jangan pikirkan hal-hal yang besar dulu. Ya, oh saya mau bagi 10 kalung beras.
1 karung dulu buat orang yang membutuhkan. Ya, amin. Mulai dari hal-hal yang kecil. Ya. Memberi apa? Tumpangan. Ya. Makanya kita harus kerja keras, saudara-saudara. Supaya bisa memberi, supaya bisa menolong orang lain. Ya. Haleluya. Nah, kalau kita nggak kerja keras untuk kebutuhan kita saja kurang, waduh. Haleluya. Ya, kerja keras bukan supaya bisa ya terus hidup kita enak, tapi supaya kita bisa menolong banyak orang. Memberi apa? Pakaian, ya. Kita sisihkan pakaian-pakaian, kita berikan kepada orang, ya. Mengunjungi orang sakit. Ya, haleluya. Gak usah nunggu di share di grup, ya. Tapi ada orang tetangga sakit, ya. Kunjungi, ya. Oh, ini bukan gereja kita, ya nggak usah harus gereja kita, saudara-saudara. Ya, walaupun agama lain nggak apa-apa. Ya, buatin bubur mungkin. Hal-hal kecil, ya. Terus mengunjungi mereka yang di penjara. Ya. Sesuatu yang kelihatan kecil tidak berarti. Jangan diremehkan. Tapi sudah dilakukan belum ini, saudara? Ya, haleluya, amin. Ya, hal-hal yang kecil namun berarti di mata Tuhan. Ya, haleluya. Nah, ini perubahan itu dari hal-hal yang nyata, saudara-saudara. Ya. Bukan di gereja kita kelihatannya ya orang-orang suci, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ada satu kisah, ya. Di tahun 1948, ya, kota Berlin itu di mana, saudara? Ya, kota Berlin di Jerman itu menghadapi banyak masalah-masalah sulit. Karena apa? Karena kota Berlin itu diduduki oleh tentara-tentara Rusia. Ya. Sehingga tentara-tentara Rusia itu memblokade kota-kota. Ya, dipasang kawat-kawat berduri, saudara-saudara. Mereka terisolasi. Mereka mengalami kelaparan. Mereka mengalami kesulitan berbagai macam. Ya. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara, pasukan sekutu yaitu Amerika dan Inggris memberikan bantuan-bantuan makanan. Ya. Mereka setiap hari menyediakan makanan, ya, dan mengirim pesawat, saudara, untuk mengirim bantuan-bantuan makanan. Ya. Makanan-makanan itu di-drop, ya, di kota-kota yang sedang mengalami kelaparan. Ya. Nah, masa yang sulit itu tentunya bukan membuat orang-orang dewasa menderita, tapi anak-anak juga menderita. Ya, tentunya anak-anak jadi nggak bisa sekolah, stres, ya. Dan kota-kota di Berlin itu diblokade, saudara-saudara, ya, sehingga mereka semakin mengalami penderitaan. Ya. Nah, Bapak Ibu, ada seorang bernama Gil Heverson, ya. Gil Heverson ini adalah seorang prajurit Amerika, ya, seorang pilot berpangkat letkol, saudara-saudara. Ya. Nah, pada suatu hari dia berjalan-jalan, ya, saudara-saudara, setelah mengirimkan bantuan-bantuan makanan, dan dia melihat segerombolan anak-anak kecil yang wajahnya itu, ya, murung, ya, menderita, susah. Ya. Karena apa? Karena mereka sedang dijajah. Akhirnya
Gail Hefferson ini ya mengambil ya permen karet dari tasnya, ya dia potong-potong, dia bagikan, ya dibagikan ke anak-anak ini. Ya. Wah, mereka jadi senang ya, saudara-saudara, makan permen karet, makan coklat. Terus Gail Hefferson ini ngomong ya ke anak-anak, mau nggak setiap hari saya bawain permen? Oh mau, ya mau sekali om, kami akan senang om. Ya, gitu. Akhirnya ini menghubungi teman-temannya, saudara-saudara, ya pasukan Amerika, dikasih tahu, kamu punya permen karet gak? Kamu punya permen karet gak? Ya saya mau bagikan itu ke anak-anak, kasihan sekali. Wah, jadi mereka kumpulkan, saudara. Nah, dia ini bagikan, saudara. Setiap hari dia datang bagiin permen karet, coklat. Ya. Nah, saudara-saudara, ternyata yang dilakukan Gefferson ini menyebar ke Amerika. Ya. Sehingga di Amerika dikumpulkanlah permen karet, ya, coklat, saudara. Wah, jadi setiap hari saudara bertonton itu dikirim ya, ke Berlin, di mana anak-anak sedang mengalami kesusahan. Sehingga ya, itu membuat wajah anak-anak berseri-seri. Ya. Hal yang kelihatannya apa? Kecil, tetapi membawa sukacita. Ya. Makanya yang pertama kita tadi belajar apa? Jangan ya. Apa? Jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Jangan melewatkan kesempatan-kesempatan kecil untuk menolong. Apa sih artinya beras 10 kilo, beras 5 kilo? Ya. Ya. Mungkin nasi bungkus, saudara beli nasi, ya kan? Berapa satu bungkus? 10.000. Di rumah ada 3 orang. Tapi saudara beli 6. Ya, yang 3 saudara mampir lagi. Hal-hal kecil, saudara-saudara. Saudara ingat, oh di sana ada orang yang ya susah. Saudara mampir. Ya, hal-hal kecil tapi membuat, aduh terima kasih ya. Seandainya anak saya masih hidup, ya orang itu mungkin mikir begitu. Ya, haleluya. Terus yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ya, pada waktu kita memberi, jangan mengharapkan apa? Tanda terima. Ya. Firman Tuhan dalam kitab Matius 25 ayat 37, ya. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya apa? Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum. Ya. Saudara, orang benar ini nggak mikir ya nanti hasilnya apa. Ya. Yang penting dia menolong, yang penting dia memberi, yang penting dia mengunjungi orang yang susah. Dia nggak mikirin hasilnya. Amin. Tentu kalau kita nyumbang yayasan, mungkin kita perlu apa? Tanda terima. Tapi kalau kita mau nolong orang, mau memberkati orang, nggak usah mengharapkan tanda terima. Nggak usah mengharapkan orang itu terima kasih. Amin. Lakukan saja seperti untuk Tuhan. Amin. Ya. Lakukan saja dengan sukacita. Nggak usah seorang ini nanti mau balas apa, ya. Mau mengharapkan apa, ya. Amin. Lakukan saja seperti untuk Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu, suatu hari ya ada seorang wanita lagi terjebak apa ini? Salju. Ya. Saudara-saudara, wah dia gas-gas, dia ini nggak bisa jalan. Akhirnya turunlah seorang bapak yang kebetulan ada di mobil belakangnya, dia nolong. Ya, dia bantuin, saudara-saudara. Ya. Akhirnya mobil ini bisa berjalan melewati salju.
Ya, suatu hari bapak ini mengalami kesulitan. Ya, usahanya membutuhkan modal. Ya, dan dia pergi ke bank, saudara-saudara. Ya, dia pergi ke bank dan ingin mengajukan pinjaman. Ya. Ternyata dia ketemu ibu itu. Ya, ternyata ibu itu jadi manajer bank yang baru pindah dari kota lain ke situ. Ya. Saudara pasti tahu, ya. Akhirnya bagaimana? Pasti nolong gak ibu ini? Bapak yang nolong saya dulu ya. Ya. Ada apa pak? Gampang pak. Ya, langsung saudara. Tapi waktu bapak ini lagi nolongin ini, dia mikir suatu saat pinjem bank gak saudara dibantu? Ya. Mikir gak? Ya. Gak mikir. Pokoknya dia ada yang harus ditolong, dia tolong. Amin. Pokoknya dia lakukan tanpa mikirin tanda terima. Ya, amin saudara. Jadi pada waktu kita melakukan perbuatan baik, jangan mikir tanda terima. Lakukan saja dengan sukacita. Ya, merawat orang ya dengan sukacita. Ya, lakukan yang terbaik. Ya. Keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita itu sebagai tempat latihan kita berubah. Ya, amin. Sekalipun mungkin menderita, semakin mungkin sulit. Ya. Aduh, kok kerjaan saya begini ya. Kapan saya masuk YouTube? Ya. Gak ada yang lihat. Tapi kita lakukan dengan setia. Kita nolong tetangga, kita nolong orang lain. Ya, haleluya, amin. Amin, saudara. Ya. Saudara-saudara, banyak yang dulu saya nabur saudara dengan tulus. Ya nggak nyangka sekian tahun berikutnya saya menuai. Hidup ini nggak ada yang ujuk-ujuk. Yang dulu kita tabur pasti kita tuai. Ya, ada pepatah Cina bilang kalau mau menuai ya seumur hidup tanamlah pohon. Ya. Memang lama ya, nanam durian harus berapa tahun? 5 tahun mungkin ya, 10 tahun. Kalau nanam tomat ya cepat saudara-saudara. Ya. Apalagi kita mau menanam kebaikan kepada orang. Ya. Makanya ada orang yang ngomong kok, ya, anak itu kok nggak perhatian sama orang tua. Ya. Terus dia berpikir, itu orang tuanya dulu bagaimana ya? Kok ada anak sampai tega sama orang tua? Ya, haleluya. Mari saudara kita mau belajar berubah. Amin. Karena kekristenan itu bukan sekedar kita kumpul ya, tapi kita mau berkenan. Nanti Tuhan akan bilang, hai domba-dombaku, ya, masuklah di tempat yang telah kusediakan. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita bersama-sama nanti akan menghadap Tuhan. Mari jangan capek mempersoalkan hidup. Jangan menyia-nyiakan waktu yang ada. Jangan lagi menjadi serupa dengan dunia ini. Haleluya, haleluya. Mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan menuntut orang lain berubah. Tuntutlah dirimu sendiri berubah. Haleluya. Saat Ayub ditimpa kemalangan, istrinya berkata, apakah kamu masih mau mengasihi Tuhan, melayani Tuhan? Apakah kamu mau tetap bersyukur kepada Tuhan? Ayub bilang,
kepada istrinya, "Kamu ngomong seperti orang gila." Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, tetapi kita tidak mau menerima ujian? Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari masing-masing datang kepada Tuhan. Kita anak Tuhan punya tujuan, Bapak Ibu Saudara. Tujuan kita adalah kekekalan. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Maka Tuhan Yesus Raja itu akan berkata, "Sabaslah hai hambaku yang setia. Kamu telah setia dengan perkara-perkara kecil. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu." Haleluya, kita menantikan waktu itu. Mari saudara, kita berubah. Kita berubah bukan untuk orang lain. Kita berubah karena kita berhutang dengan kemurahan Tuhan yang sudah menebus kita. Dia dihajar habis-habisan untuk menebus kita. Haleluya. Sekarang kita mau membalas kasih-Nya, mengikuti jejaknya. Kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Haleluya. Tidak ada halangan lagi. Tidak ada batu sandungan lagi orang melihat hidupmu. Karena hidupmu sudah rela melepaskan segala sesuatu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu termeterai dalam hidup kami. Biarlah barala barala batakarala barala 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 barala. Biarlah barala basyadara. Mari saudara, persoalkan hidupmu di hadapan Tuhan. Bereskan hidupmu. Haleluya, haleluya. Sehingga kita berdiri, berani berdiri di hadapan Allah. Tuhan, aku telah melakukan bagianku. Setia melakukan perkara-perkara kecil. Orang yang diselamatkan harus berubah hidupnya. Tidak untuk kepentingan diri sendiri. Harus respon dengan keadaan di sekitar kita. Menolong keluarga kita, menolong orang di sekitar kita. Haleluya. Oh, rala barala barala barala. Satu kerinduanku, ku mohon kepadamu, bukan menjadi kesukaan Bapa, selalu menyenangkanmu, sampai putih rambutku, sampai putih rambutku, sampai di surga, sampai di surga, selamanya melayanimu. Satu kerinduanku, haleluya, satu kerinduanku, ku mohon kepadamu, ku mohon kepadamu, bukan menjadi kesukaan Bapa, kesukaan Bapa, selalu menyenangkanmu, haleluya, selalu menyenangkanmu,
sampai putih rambutku, sampai putih rambutku, sampai di sorga, sampai di selamanya melayani, selamanya melayanimu. Haleluya, satu kerinduanku, satu kerinduanku, ku mohon kepadamu, ku mohon kepadamu, ku kan menjadi kesukaan Bapa, Kan menjadi kesukaan Bapa, selalu menyenangkanmu, selalu menyenangkanmu, sampai putih rambutku, sampai putih rambutku, ku kan menjadi, ku kan menjadi, selamanya melayanimu, selamanya melayanimu, sampai di surga, selamanya melayanimu. Haleluya, ini satu-satunya kerinduan kami ya Bapa. Haleluya, kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Kami mengerti apa yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami harus berbeda dengan selera orang dunia. Hidup kami hanya untuk menyenangkan hati Bapa. Ajar kami untuk tidak melewatkan kesempatan-kesempatan kecil untuk kami menolong orang lain ya Tuhan. Ajar kami untuk tidak lelah merawat yang terluka, merawat yang lemah. Haleluya, banyak orang sedang menunggu kehadiran-Mu membawa perubahan. Saudara, perhatikan orang tuamu kalau masih ada, layani mereka dengan sungguh-sungguh. Ya maka Alkitab katakan, maka panjang umurmu dan hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengubah hidup kami. Kami mau menolong tanpa mengharapkan ucapan terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Haleluya. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Mari saatnya kita akan memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami. Untuk kami tidak lelah di dalam melakukan kebaikan-kebaikan selagi ada kesempatan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur Kau sudah memberkati pekerjaan kami Tuhan. Kau sudah mencukupkan apa yang kami perlu.